Jadi orang yang di kuburan itu lagi membutuhkan apa? Doa. Makanya kata Nabi SAW ketika mengantar jenazah, setelah selesai menguburkannya, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia sedang menghadapi pertanyaan. Sampai-sampai saking untungnya orang yang sudah meninggal didoakan, itu derajatnya di surga itu akan diangkat tinggi sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Ustaz? Kok kalau bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' itu akidah akan indah? Karena akidah yang bersumber dari 3 sumber tersebut dijamin kebenarannya. Kenapa? Dijamin kebenarannya. Sedangkan akidah yang bersumber dari selain itu tidak ada jaminan tentang kebenarannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, Al-Haqqu mir Rabbik. Kebenaran itu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 147. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, wada itu artinya apa? Perpisahan. Ketika Rasulullah SAW haji wada, beliau berkhutbah di hadapan para jamaah haji saat itu, yaitu para sahabatnya, yang kira-kira jumlahnya sekitar 100 ribuan kira-kira. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada'i faqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada beliau berkhutbah di hadapan umat manusia sambil beliau bersabda, ya ayyuhan nas. Apa artinya? Paham bahasa Arab ya? Masya Allah. Wahai para manusia, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian berpegang dengan sesuatu tersebut, maka kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa sesuatu tersebut? Kitab Allahi wa sunnata nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dan isnadnya dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Busiri. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran dan sunnah ketika dipegang dengan benar, maka akan menyelamatkan seseorang dari kesesatan dan penyimpangan. Kalau ijma' Ustaz, apakah ada jaminan kalau orang berpegang dengan ijma' maka dia akan selamat dari kesesatan? Ada. Jaminannya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Alias kalau umat Islam, para ulamanya sudah berijma', maka pasti isi dari ijma' itu adalah kebenaran. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Oke, berarti keindahan yang pertama apa? Bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kalau sudah bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', pasti terjamin apa? Kebenarannya. Terus keindahan, sisi keindahan yang lain apa? Kalau bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', akan terbebas dari kontradiksi. Kenapa? Terbebas dari kontradiksi. Kontradiksi siapa?
Kontradiksi siapa? Pertentangan. Makanya cari saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah, poin dalam akidah Ahlussunnah yang bertentangan. Tidak ada. Kenapa? Karena sumbernya dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti engkau akan dapatkan di dalamnya banyak perselisihan, banyak kontradiksi. Ini Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 82. Makanya alhamdulillah akidah Ahlussunnah itu dari dulu sampai sekarang itu konsisten, nggak berubah-ubah, nggak berubah-ubah. Kenapa? Karena tidak ada kontradiksi di dalamnya, sehingga nggak ada istilah revisi akidah. Jadi edisi revisi, revisi untuk abad ini gitu. Yang dulu udah nggak cocok, itu nggak ada. Berbeda dengan akidah yang bersumber dari selain Al-Quran dan Sunnah, pasti ada kontradiksinya. Saya kasih contoh. Akidah orang-orang ateis. Kenapa? Akidah orang-orang ateis. Siapa orang ateis? Yang nggak percaya adanya Tuhan. Nah, terus alam semesta ini dari mana? Kalau nggak ada Tuhan, alam semesta ini dari mana? Oh iya ya, orang nawang ateis kan ya. Kata mereka, alam semesta ini ada kebetulan. Adanya apa? Kebetulan. Oke. Tapi di waktu yang sama, mereka juga sangat yakin bahwa alam semesta ini berjalan dengan teratur. Jadi orang ateis meyakini alam semesta adanya kebetulan. Di waktu yang sama, mereka juga meyakini bahwa sistem di alam semesta ini berjalan dengan sangat teratur. Makanya mereka percaya hukum fisika, hukum matematika, hukum biologi, mereka percaya. Kontradiksi nggak? Kontradiksi nggak? Di mana kontradiksinya? Apa? Sesuatu yang kebetulan biasanya tidak rapi. Tidak rapi. Contoh, jenengan bawa gelas, terus kepleset, gelasnya apa? Jatuh. Maka pecahannya akan tersusun dengan rapi. Begitu? Enggak. Yang namanya kebetulan pasti berantakan. Nah sekarang saya tanya, sistem di alam semesta ini rapi atau berantakan? Rapi. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa alam semesta ini ada penciptanya. Dan penciptanya itu adalah maha mengetahui, maha bijaksana, maha teliti. Makanya sistem yang ada di alam semesta ini sangat rapi. Oke. Jadi keindahan yang pertama apa? Bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, sisi keindahannya terjamin apa tadi? Kebenarannya. Terus tidak ada kontradiksi. Sisi yang lainnya, keunggulan suatu akidah ketika bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah memberikan perhatian kepada semua pihak. Kenapa? Memberikan perhatian kepada semua pihak. Tidak ada pihak yang diabaikan, alias tidak pilih kasih. Saya kasih contoh. Ziarah kubur. Kenapa? Ziarah kubur. Ziarah kubur yang diajarkan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ziarah kubur yang menguntungkan orang yang masih hidup dan yang menguntungkan orang yang sudah mati. Berarti memperhatikan kepentingannya siapa? Yang masih hidup atau yang sudah mati? Dua-duanya. Oke. Ziarah kubur yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah
adalah yang menguntungkan si peziarah. Masih hidup nggak? Masih. Apa keuntungan yang didapatkan? Dia akan dapat pahala. Kenapa? Karena mengamalkan sunnah. Karena mengamalkan sunnah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha." Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Sunnah atau bukan? Sunnah. Makanya Rasulullah SAW juga praktek. Beliau biasa menziarahi kubur para sahabat di mana? Baqi'. Ya, bisa siang, bisa malam. Pernah beliau ziarah malam-malam. Pernah. Aisyah radhiyallahu anha bangun-bangun tengah malam kok tidak ada Rasul SAW, maka beliau cari. Ternyata ketemu di mana? Di kuburan sedang mendoakan para sahabatnya. Wani orang. Temenan. Awan-awan be berinting ya. Jadi keuntungannya kembali kepada si peziarah. Karena dia dapat pahala. Pahala mengamalkan sunnah. Apalagi keuntungan yang didapatkan oleh si peziarah. Kalau dia berziarah kubur sesuai akidah Ahlussunnah, dia akan ingat akhirat. Dan itulah salah satu misi ziarah kubur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi. Dan kata beliau hadis ini hasan sahih. Fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ziarah kuburlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Ingat akhirat, untung apa rugi? Untungnya apa? Untungnya apa ingat akhirat? Jadi banyak beramal, jadi tobat, orang petantang, petenteng, orang gembelengan. Untung kan? Oke. Terus itu kan dari satu sisi. Sisinya siapa? Si peziarah. Kalau dari sisi yang diziarahi, untung atau tidak? Untung. Kalau sesuai dengan akidah Ahlussunnah, ziarah kuburnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya orang yang diziarahi akan mendapatkan doa. Makanya yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Muslim, kalau kita ziarah kubur kita disuruh mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Siapa yang sudah hafal angkat tangan? Masya Allah, monggo silakan. Siapa yang bisa nerjemahkan? Iya, levelnya dua maning. Ya, monggo silakan. Masya Allah, monggo. Sarung. Masya Allah. Masya Allah. Untung-untungan ya. Perhatikan baik-baik. As'alullaha lana walakumul afiyah. Aku berdoa kepada Allah untuk aku dan untuk kamu keselamatan. Jadi orang yang di kuburan itu lagi membutuhkan apa? Doa. Makanya kata Nabi SAW ketika mengantar jenazah, setelah selesai menguburkannya, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun untuk saudara kalian. Fa innahul ana yus'al. Karena sekarang dia sedang menghadapi pertanyaan. Sampai-sampai saking untungnya orang yang sudah meninggal didoakan, itu derajatnya di surga itu akan diangkat tinggi sama Allah SWT. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
dan isnadnya dinilai hasan oleh Imam Al-Iraqi dan oleh Al-Arnaut. Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang yang soleh di surga. Diangkat apa nih? Derajatnya. Fayaqulu, maka si hamba yang soleh ini berkata, ya Rabbi, anna li hadhihi. Wahai Rabbi, kok bisa derajatku setinggi ini? Sampai orang ini merasa heran. Ujarku ya mien ora salat ngawur. Ujarku mien ya salat tapi biasa-biasa aja. Kok bisa setinggi ini? Dengerin. Fayaqulu, maka Allah azza wa jalla menjawab, istighfari waladika lak. Ini adalah dengan doa-doa anakmu. Berarti menguntungkan atau tidak? Menguntungkan. Kebalikannya, kalau ziarah kubur itu dilakukan tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka akan merugikan. Merugikan siapa? Orang yang berziarah dan yang diziarahi. Apa kerugiannya orang yang berziarah? Kalau ziarahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, dia telah melanggar larangan Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ad-Diya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, berziarah kuburlah, wala taqulu hajra, dan jangan sekali-kali ketika kalian ziarah kubur kalian ngomong sesuatu yang enggak benar. Ngomong sesuatu yang enggak benar. Contoh nih, Mbah, jaluk nomornya. Nah dijawab bro, Melayu. Enggak benar itu, enggak boleh. Berarti orang nomor oleh Ustaz. Ya sama aja, enggak boleh. Ya. Kata Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, salah seorang ulama abad ke-8 Hijriah, tepatnya wafat tahun 744 Hijriah. Kata beliau, lau jaa insanun ila sariril mayyit, ketika seseorang datang ke kuburan, yad'uhu min dunillah, lalu dia minta kepada orang yang dikubur tersebut, wa yastaghitsu bihi, dan minta pertolongan kepada si mayit tersebut, kana hadza syirkan muharraman, perbuatan dia adalah termasuk syirik yang haram bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan di antara kaum muslim. Berarti ini bukan masalah khilafiyah, ini masalah apa? Ijma'iyah. Ijma'iyah itu artinya apa? Ijma', bukan khilaf di antara para ulama. Jadi merugikan si peziarah. Kenapa? Karena melanggar aturan Rasulullah SAW. Lah, yang diziarahi rugi nggak? Rugi nggak? Kalau yang berziarah melakukan ziarahnya tidak sesuai tuntunan Rasul, rugi nggak? Apa ruginya? Ya kerepotan, Bro. Seharusnya dia didoain malah dimintain. Gimana sih? Harusnya kita ini mendoakan, kok malah minta. Dan bisa-bisa dia kena getahnya. Iya. Orang yang diziarahi, ketika dia dimintai, itu bisa-bisa dia kena getahnya. Kapan itu? Ketika dia nyuruh keluarganya untuk melakukan hal itu. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Orang yang sudah meninggal itu akan diazab di kuburannya gara-gara ratapan orang yang masih hidup. Terus kepriwe? Yang meratap yang hidup, yang diazab yang sudah meninggal. Si bagaimana? Kata Imam An-Nawawi, menurut mayoritas ulama, maksud dari hadis ini adalah apabila si mayit itu mewanti-wanti, berpesan, nanti kalau saya mati tolong diratapi. Ben keton keren. Ya.
Karena kelihatan banyak orang yang sedih dengan kematiannya. Oke, selesai pembahasan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.